Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kevin Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam ini adalah Optimis akan Pimpinan Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 38 dan 39. Satu tulisan yang luar biasa dari Rasul Paulus. Dalam segala penderitaan yang dialaminya, kesengsaraan yang dideritanya, serta setiap penganiayaan yang dihadapinya, Paulus tetap optimis akan pimpinan Tuhan. Ia tetap percaya oleh karena pengalaman dalam persekutuan dengan Tuhan bahwa tidak ada yang dapat memisahkannya dari Tuhan. Kasih Allah itu demikian agung yang tetap menjangkau kita dalam segala keadaan. Kasih Allah dapat tetap menguatkan kita dalam setiap gelombang kehidupan yang kita alami. Dan yang luar biasa juga ialah bahwa sifat yang optimis merupakan suatu obat dalam kehidupan kita sehingga dapat tetap kuat secara fisik, mental, dan rohani. Kita ingat pengalaman Norman Cousins yang sembuh dari penyakit kronis yang dihadapinya hanya dengan bersukacita. Sebab memang sukacita itu adalah obat yang manjur. Berbicara mengenai alasan untuk optimisme, kita mengetahui bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apakah itu suatu penyakit, penderitaan, kekecewaan, atau apa saja yang kita hadapi dalam dunia yang berdosa ini, kita akan tetap mempunyai pengharapan, yaitu janji Tuhan yang bukan hanya untuk menunjukkan Allah itu ada, akan tetapi juga Allah itu mengasihi kita. Inilah alasannya mengapa kita mempunyai pengharapan. Kita lihat ayat Alkitab ini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam setiap kepenuhan Allah. Efesus 3 ayat 17 sampai dengan 19. Ini merupakan kata-kata yang indah yang ditulis oleh Paulus saat menderita di dalam penjara. Sungguh, suatu kata-kata yang memberikan penghiburan, pengharapan, dan sukacita dalam kehidupan kita. Marilah kita ingat bahwa penderitaan hanyalah bersifat sementara. Kiranya kita semua dapat menghidupkan pola hidup yang sehat, termasuk mempunyai pandangan hidup yang optimis dalam segala situasi, sehingga dapat memperoleh kekuatan untuk penyembuhan dalam keadaan terburuk sekalipun, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.